Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para ayah dan bunda yang semoga senantiasa Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya serta taufik dan keberkahannya, Allahumma amin. Masih pada serial pendidikan anak-anak dalam agama Islam. Sebelumnya sudah kita bahas tentang ayah ibu, inilah tugas utamamu, yaitu memberikan pendidikan kepada putra-putri. Dan yang kedua, tentang pahala yang sangat besar yang telah Allah siapkan pada orang tua saat mereka hadir untuk memberikan pendidikan pada putra-putrinya. Dan tema yang ketiga tentang urgensinya orang tua hadir memberikan pendidikan. Kenapa gitu orang tua, ayah dan ibu harus hadir memberikan pendidikan pada putra-putrinya. Dan yang terakhir, pertemuan keempat kemarin kita bahas tentang inilah konsep yang dengannya orang tua tidak salah saat ingin memberikan kasih sayang, tidak akan salah saat ingin memberikan pendidikan. Agar orang tua tidak salah dalam menyayangi putra-putrinya, karena banyak orang, bahkan kemarin kita sampaikan dalam surat Al-Kahfi, peristiwa perjalanannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Allah sampai meminta kepada Nabi Khidir untuk membunuh seorang anak yang masih belia. Gitu. Ternyata salah satu sebabnya Allah telah mencatat anak ini saat sudah besar nanti orang tuanya akan kufur. Ya, setelah kesalehannya orang tuanya akan jadi kufur karena salahnya mereka dalam memberikan porsi cinta kepada anak-anaknya itu. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita ingin bahas tentang ada satu amalan yang dengannya jika dilakukan oleh para ayah dan ibu, maka ternyata amalan itu bisa membuat masa depan anak-anak terjaga dengan baik. Gitu. Allah akan membuat anak-anak itu senantiasa terjaga dalam kebaikan, bahkan sampai di masa depan, bahkan tentang dunianya. Gitu. Maka amalan apa itu? Sampai akhirnya bisa membuat masa depan anak-anak itu Allah akan jaga. Gitu. Dan ternyata satu amalan ini adalah bagaimana para ayah dan ibu, para orang tua, bisa berusaha terlebih dahulu menjadi orang-orang yang soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan inilah yang bisa menjaga kebaikan anak-anak sampai di masa depannya, bahkan tentang dunianya. Nah, di sini kita ingin mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Peristiwa ini Allah kisahkan dalam kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Saat itu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh salah satu umatnya, "Wahai Nabi Allah, apakah ada orang yang lebih cerdas, lebih paham atau lebih berilmu darimu?" Kata Nabi Musa, tidak ada. Karena bagaimana mungkin aku adalah Rasulullah, Nabi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin ada orang yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dari nabi dan rasulnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pendidikan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di setiap langit itu memiliki langit berikutnya gitu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, di setiap orang yang berilmu, maka ada yang lebih berilmu lagi. Sampai akhirnya Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pergi mencari salah satu hamba-hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Khidir. Allah telah memberikan kepadanya satu ilmu yang belum Allah berikan kepada Nabi Musa. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi safar menjumpai Nabi Khidir itu untuk belajar satu ilmu ini yang belum Allah ajarkan kepada Nabi Musa, tapi Allah telah ajarkan kepada Nabi Khidir. Singkat cerita, kisah itu sangatlah panjang. Yang kita ingin sampaikan adalah di perjalanan itu Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, "Engkau boleh ikut denganku, belajar untuk ilmu denganku. Tapi dengan satu syarat, janganlah engkau mengomentari apa-apa yang aku lakukan sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Itu permintaan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Akhirnya diterima oleh Nabi Musa. Kemudian di perjalanan itu terjadilah 3 peristiwa yang besar. Yang pertama adalah Nabi Khidir alaihissalam tiba-tiba datang ke satu kaum para nelayan saat itu. Kemudian pergi ke salah satu perahu yang biasa digunakan oleh para nelayan itu untuk nelayan cari ikan. Tapi dilubangi, teman-teman. Dilubangi perahu itu oleh Nabi Khidir. Kemudian seorang nabi dan rasul tidak mungkin membiarkan kemungkaran terjadi. Oleh karena Nabi Musa berkata, "Wahai Khidir, kenapa engkau melubangi safinah ini, perahu ini?" gitu. Kemudian kata Nabi Khidir, "Aku sudah bilang apa? Engkau tidak akan lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak akan pernah bisa sabar denganku ini." Itu kan tadi syaratnya untuk sabar. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Qala la tu'akhidni." Kalau begitu janganlah hukum aku terlebih dahulu, aku lupa gitu. Sehingga karena berjalan lagi.
Dan bertemu, peristiwa yang kedua, Nabi Khidir bertemu dengan anak yang masih belia, masih kecil. Tiba-tiba dibunuh begitu saja oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi dan Rasul tidak mungkin diam saat melihat kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Oleh karena Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh anak ini gitu? Salah apa dia? Dia masih suci, masih bersih, belum ada dosa. Gitu. Kemudian kata Nabi Khidir, aku bilang apa? Kau tidak akan pernah bisa sabar denganku. Gitu. Kemudian akhirnya Nabi Musa minta, oke lah, maafkanlah aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Gitu. Akhirnya satu kesempatan itu berjalanlah, dan akhirnya keduanya masuk ke dalam satu desa. Satu desa di mana saat itu Nabi Khidir dan Nabi Musa meminta minuman dan sedikit makanan kepada penduduk desa tersebut karena mereka orang musafir, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi fa'abau ayyudhifuhuma, kaum tersebut enggak, tidak mau menyambut atau memberikan makan, memberikan perbekalan minum kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Mereka musafir, pelit, mereka itu sangatlah pelit gitu. Nah, kemudian akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir melanjutkan lagi. Ternyata di dalam desa itu terdapat satu rumah milik dua anak yatim. Rumah itu sudah hampir rubuh, teman-teman. Ya, rumah sudah hampir rubuh. Dua anak yatim memiliki rumah di satu desa itu yang sudah hampir rubuh. Maka artinya apa? Persislah ini masyarakat yang sangat pelit sekali gitu, masyarakat yang sangat bakhil gitu. Terbukti saat awal datang Nabi Khidir, Nabi Musa seorang musafir ingin minta perbekalan karena habis bekal mereka, tidak mereka kasih. Dan ternyata memang di dalamnya ada dua anak yatim yang rumahnya dibiarkan hancur begitu saja. Maka ini membuktikan bahwa masyarakat yang tidak beres. Kalau kita ingin melihat masyarakat ini baik atau tidak baik, maka lihat mereka. Saat datang musafir yang membutuhkan makanan dan minuman, mereka menjamu atau tidak? Jika mereka memberikan bantuan untuk perbekalan orang-orang musafir, gitu, sudah melakukan perjalanan, habis perbekalan, minuman dan seterusnya, jika masyarakat itu memberi musafir ini dengan makanan, minuman yang mereka miliki, maka itu tanda pertama masyarakat ini masyarakat yang baik. Tanda yang kedua, lihatlah kalau kita ingin melihat masyarakat ini baik atau tidak, lihat bagaimana nasib anak-anak yatim di sekitarnya. Kalau terbengkalai begitu saja, rumahnya tidak diperhatikan, makannya tidak diperhatikan, kesenangan tidak diperhatikan anak-anak yatim, maka itu menunjukkan bahwa masyarakat itu masyarakat yang rusak. Masyarakat yang sangat sakit, yang sangat rusak. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang merawat anak-anak yatim, kedudukanku dengannya seperti ini di hari akhir. Artinya sangat dekat dengan Rasulullah SAW, Rasul ahli surga. Maka mungkinkah orang yang mengurus anak yatim, kata Rasul, aku akan dekat dengannya? Apakah Rasul di surga kemudian dia di neraka? Tidak mungkin. Karena ini amal yang bisa mengantarkan pelakunya pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya apa teman-teman? Poin kita di kisah akhir ini. Akhirnya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Nabi Khidir untuk membangunkan rumah itu. Saat dibangunkan rumahnya oleh Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, tidakkah engkau minta bantuan kepada rakyat masyarakat setempat untuk membantumu membangunkan rumah anak yatim ini? Kata Nabi Khidir, qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Wahai Musa, selesailah. Ini waktunya kita berpisah, tidak perlu melanjutkan lagi perjalanan kita karena engkau tidak sabar. Aku bilang, jangan engkau komentari apa yang aku lakukan sampai aku sendirilah yang menjelaskannya kepadamu. Dan tadi Nabi Musa sudah berjanji untuk tidak melakukan yang ketiga kalinya. Kalau dia melakukan, maka selesailah pendidikan. Akhirnya Nabi Khidir pun menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang tadi beliau lakukan. Sampai akhirnya di tema dua anak yatim ini, Allah SWT berfirman, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Allah menginginkan kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa AS untuk mengeluarkan harta karun yang ada di bawah rumah kedua anak yatim ini. Tadaburnya gini teman-teman, ini singkatnya. Tadaburnya adalah Allah sampai harus mengutus nabi, dua nabi, bahkan para ulama berbeda pendapat, Khidir nabi kah atau orang soleh. Allah harus mengutus seorang rasul, mengutus seorang nabi, juga seorang wali soleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh, untuk membangun rumah dua anak yatim itu. Lihat bagaimana Allah bisa menjaga kedua anak yatim ini dari keburukan masyarakat yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi lihat keistimewaan dua anak yatim ini. Pertama, Allah jaga dia dari kerusakan, dari kebinasaan, dari hal-hal buruk yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat sekitarnya yang tadi, masyarakat yang rusak. Gitu. Allah jaga dia. Kemudian yang kedua, Allah harus utus seorang nabi dan rasul, juga seorang yang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membangun kembali rumahnya. Luar biasa, rumahnya dibangun oleh orang yang sangat soleh. Dan yang ketiga, Allah meminta kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa AS untuk mengeluarkan harta karun yang Allah letakkan di bawah rumah tersebut. Dikeluarkan. Jadi Allah jaga hartanya ini, harta dua anak yatim ini, dari rusaknya masyarakat yang ada di sekitar. Allah jaga hartanya, Allah jaga dunianya. Kemudian dikeluarkan agar dia bisa gunakan untuk di masa depan. Itu yang keempat.
Allah jaga masa depannya dengan Allah keluarkan harta karun ini. Emas, harta, luar biasa. Dan mau tahu apa sebabnya Allah membuat dua anak yatim ini sebegitu istimewanya? Ternyata Allah berfirman, "Wa kana abuhuma shalihan. Fa arada rabbuka an yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Karena ayah dari dua anak yatim ini adalah ayah yang soleh. Nah, sampai Allah ingin memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang kepada dua anak yatim ini, itu yang kelima. Dan kita tahu bahwa tidak akan ada orang yang bisa masuk surga tanpa Allah memberikan kasih sayang. Dua anak yatim ini memiliki 5 keistimewaan. Yang pertama, Allah jaga ia dari rusaknya masyarakat sekitar. Allah jaga dia. Kemudian Allah jaga dari lingkungan yang rusak, pergaulan yang subhanallah bahaya. Kemudian Allah harus utus nabi dan rasul untuk membangun rumahnya sendiri dengan tangan-tangan soleh mereka, tangan suci mereka. Kemudian yang ketiga, Allah jaga hartanya dua anak yatim ini sampai Allah letakkan hartanya itu di bawah rumahnya. Kemudian meminta kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkannya. Jadi artinya Allah jaga tuh harta dunianya. Kemudian Allah keluarkan, setelah Allah keluarkan, Allah bilang tolong gunakan ini untuk masa depannya. Gitu. Allah jaga masa depannya. Kemudian yang terakhir, Allah ingin memberikan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dua anak yatim itu. Ya subhanallah, 5 keistimewaan ini. Ternyata sebabnya adalah wa kana abuhuma sholih. Itu dikarenakan ayahnya yang soleh. Nah, artinya apa? Ternyata kesolehan orang tua, khususnya kesolehan ayah, itu bisa menghadirkan 5 hal ini untuk anak-anaknya, untuk generasinya, putra-putrinya. Dijamin dunianya, dijamin masa depannya, dia dijamin dari pergaulan yang rusak, dari lingkungan masyarakat yang rusak, dia dijaga dari teman-teman yang buruk, sampai Allah berikan kasih sayang. Allah, artinya saat orang tua soleh, yang akan Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya, yang dengan itu, hanya dengan itu kita bisa masuk surga. Bukan kepada ayah yang soleh saja, tapi rahmat itu akan Allah turunkan juga kepada putra-putrinya. Kalau sebaliknya, maka sebaliknya pun benar. Saat kita tidak soleh gitu, maka siapa yang akan menjaga masa depan anak-anak kita? Siapa yang akan menjaga dia dari pergaulan bebas? Siapa yang menjaga dari keburukan masyarakat sekitarnya? Siapa yang mau menjaga, siapa yang menjamin dia akan masuk surga setelah kita, dan seterusnya. Nah, akhirnya di sini para ulama tafsir berbeda pendapat tentang ayahnya ini, apakah ayahnya langsung atau kakeknya gitu. Sebagian ulama ada yang mengatakan ayah yang dimaksud di sini adalah ayahnya langsung yang telah wafat lebih dahulu, soleh gitu. Dan sebagian ulama mengatakan ini adalah kakeknya, ayahnya yang ketujuh, 7 turunan maksudnya. Nah, artinya apa? Kalau kita ambil makna tafsir bahwa ayah yang dimaksud ini adalah kakeknya yang ketujuh, di atasnya yang ketujuh, maka itu artinya saat orang tua melakukan amal soleh, maka kebaikannya itu bisa Allah kirimkan sampai ke keturunannya yang ketujuh gitu. Makanya mungkin ada istilah 7 turunan gitu. Ini keutamaan kesolehan atau amal soleh yang dilakukan oleh setiap orang tua. Kebaikannya itu akan Allah berikan kepada orang tuanya, orang yang melakukan amal soleh itu, dan akan Allah berikan kepada keturunan-keturunannya sampai keturunan yang keberapa gitu. Maka amal soleh itu pahalanya usianya sangat panjang, kebaikan itu usianya sangat panjang. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang sekarang gitu, ayah ibu kita yang kita dapatkan sekarang, itu bisa jadi dari amal soleh orang tua kita langsung, atau kakek-kakek kita sebelumnya. Maka janganlah pelit kita untuk melakukan amal soleh. Nah, terakhir teman-teman, maka lihat kisahnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah satu cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Saat beliau hendak wafat, beliau orang soleh luar biasa, khalifah kaum muslimin, 2 tahun 5 bulan berhasil membuat makmur negeri-negeri Islam. Nah, orang soleh luar biasa. Saat beliau hendak wafat, beliau kumpulkan semua anak-anaknya, beliau bilang, ayah tidak memiliki harta apapun gitu, untuk bisa mewariskannya kepadamu, kecuali sedikit sekali. Ayah adalah khalifah, sekalipun benar ayah memiliki harta yang halal, itu tidak akan ayah tidak akan ayah tahan sendiri. Ayah akan salurkan kepada kalian semua. Kalau memang harta-harta para pemimpin itu didapat dari harta yang halal gitu. Tapi jika engkau soleh, jika kalian soleh, maka yang akan mengurus kalian adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, sehingga singkat cerita, bagaimana potret masa depan anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz ini saat beliau wafat tidak memiliki warisan kecuali sedikit saja. Ternyata masa depannya, kalau dalam sejarah disebutkan salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz ini, kalau ingin bersedekah, maka sekali sedekah itu senilai 1000 kuda. Kuda 1000 itu dijual berapa tuh uangnya? Itu tentang kemakmuran masa depan yang Allah jaga dari masa depan anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz, Allah jaga. Sampai salah satu potretnya, kalau mereka ingin bersedekah, sekali sedekah itu 1000 kuda. Allah jaga atas dasar apa? Karena ayahnya soleh, khalifah soleh, Umar bin Abdul Aziz itu. Dan khalifah setelahnya ada Hisham bin Abdul Malik, orang kaya luar biasa, dan tapi kesolehannya tidak ia jaga, sehingga
saat pembagian warisan, salah seorang di antara anaknya saja mendapat warisan yang sangat banyak sekali. Berbeda dengan tadi, anaknya Umar bin Abdul Aziz, sama-sama khalifah sebelumnya. Tapi tidak ada warisan yang dia berikan, tidak ada harta yang dia berikan, tidak ada dunia yang diberikan, tapi Allah jaga masa depan anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Tapi saat khalifah ini yang datang setelah Umar bin Abdul Aziz tidak baik gitu. Tidak memperhitungkan harta halal atau haram dan seterusnya. Kemudian saat membagi warisan sangat banyak sekali, tapi tidak tahu ini harta halal atau harta haram. Dan apa yang terjadi? Saat orang tua tidak soleh, gitu, anak-anak tidak soleh, maka ternyata masa depan anak-anaknya khalifah yang ini, yang kedua, disebutkan dalam sejarah banyak yang terbengkalai, banyak yang kena musibah, ujian, dan seterusnya. Tidak seperti dengan anaknya Umar bin Abdul Aziz. Dan masih banyak sekali potret-potret yang seperti ini, sehingga kesimpulannya adalah kesolehan orang tua itu bisa berdampak untuk kebaikan anak-anak dan kebaikan masa depan anak-anaknya. Maka saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 9, "Wal-yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Siapa saja yang hendak wafat, para orang tua yang akan wafat, dan mereka khawatir akan meninggalkan keturunan-keturunan mereka lemah di semua bidang. Bagaimana dunianya, bagaimana punya rumah, punya kendaraan, kehidupannya seperti apa setelah ayah ini wafat atau ibu ini wafat. Barang siapa yang khawatir akan dunianya anak-anak saat kita ingin wafat ini, orang tua yang khawatir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaknya orang tua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan ucapan yang jujur, yang sesuai dengan perilaku dan perilaku sesuai dengan ucapan. Allah taala a'lam wa a'lam bishawab. Maka jadilah ayah dan ibu yang solehah, kita menjadi soleh dan solehah, karena kesolehan itu bisa menjaga kebaikan keturunan-keturunan kita dan menjaga kebaikan masa depan keturunan-keturunan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.